Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk bisa mempelajari, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ayyuhal muslimun, a'azanillah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita kitab Al-Kabair tentang dosa-dosa besar ya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwasannya hukuman bagi para penyihir adalah dibunuh, dipenggal lehernya. Tentunya ini semua dilakukan oleh Al-Hakim, ya, atau kalau dalam Indonesia adalah keputusannya presiden. Kalau memang presiden memutuskan setiap penyihir dibunuh, maka seluruh penyihir dibunuh. Tentunya ini semua adalah keputusannya Al-Hakim, bukan sembarang orang. Tidak semua orang kemudian ada penyihir kemudian dia boleh membunuhnya. Karena apa? Di sana yang boleh memutuskan adalah Al-Hakim, presiden, bukan orang-orang sembarangan. Sebagaimana hal ini berdasarkan perbuatan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tatkala beliau masih menjadi khalifah. Ya, Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan gubernurnya, di antaranya adalah Bajalah bin Abadah radhiyallahu anhu, yaitu beliau memerintahkan agar seluruh penyihir, tukang sihir, tukang ramal semuanya dibunuh. Akhirnya faqatalna thalatha sawahir. Akhirnya Bajalah bin Abadah radhiyallahu anhu berhasil membunuh 3 penyihir. Ya, Bajalah bin Abadah radhiyallahu anhu berhasil membunuh 3 penyihir. Bukan atas perintah orang-orang yang lain. Makanya di sini kita bisa simpulkan bahwasannya keputusan bahwasannya yang membunuh penyihir atau hukuman bagi penyihir dibunuh itu ditetapkan oleh Al-Hakim, tentunya adalah presiden dalam hal ini. Kemudian juga kemarin kita sudah membahas ya bahwasannya Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha juga membunuh jariyahnya. Allahu anhu, sahabat tersebut melihat hal tersebut, melihat ada pesulap yang dia memotong tangannya ternyata tidak terpotong, kemudian memperlihatkan dia ditusuk oleh pisau ternyata tidak terjadi apa-apa ataupun yang lainnya. Sampai akhirnya kemudian sahabat tersebut radhiyallahu anhu naik ke panggung,
kemudian menebas lehernya sambil berkata, mana sihirmu yang tadi? Yang tadi apa? Engkau memotong tanganmu, ternyata tidak terpotong. Engkau menusuk perutmu dengan pisau, ternyata engkau tidak tertusuk. Sekarang aku penggal lehermu, sekarang apakah ini nyata atau tidak? Habis itu apa? Ditebas lehernya sampai akhirnya penyihir tersebut atau pesulap tersebut meninggal dunia, mati. Ya, ini semua berdasarkan riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala yang merupakan jadi landasan pokok dalam Islam bahwasanya tukang sihir itu dibunuh. Bahkan di Eropa, ya, tukang sihir itu dibakar, direndahkan. Ya, karena apa? Karena banyaknya kebohongan yang mereka lakukan. Kemudian di sini, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu', qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Innar ruqa, sesungguhnya jampi-jampi. Ruqa itu disebut dari ruqyah. Sesungguhnya bagian dari ruqyah, ada ruqyah yang di sana sihir. Karena apa? Biasanya tukang sihir itu biasanya apa? Membacakan mantra-mantra. Ya, jampi-jampi, bacaan-bacaan. Ruqyah itu adalah bacaan-bacaan. Makanya di sana ada ruqyah yang syirik, ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang dibacakan dengan mantra-mantra atau dengan kalimat-kalimat Arabiyah yang tidak jelas. Ya, innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, yang maksudnya ruqyah dengan cara yang tidak syar'i, atau ruqyah bukan dengan Al-Qur'an, ataupun kalau dengan Al-Qur'an dengan bacaan-bacaan yang tidak jelas, dengan muqatta'ah al-Arabiyah, dengan potongan-potongan bahasa Arab. Wat tamaima, dan jimat-jimat. Wat tiwalata, ya, wat tiwalata yaitu jampi-jampi, syirkun, itu semua termasuk syirik. Innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, wat tamaim, yaitu tamimah atau jimat, wat tiwala, yaitu jampi-jampi, sesuatu yang diikat kemudian diludahi, disebul pakai mulutnya atau diludahi dengan air liurnya, itu disebut dengan tiwala. Itu semua adalah kesyirikan. Di sini dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, at-tamaim, jimat di sini jam'u tamimah, yaitu jamak dari tamimah, wa hiya kharazatun wa haruzun yu'alliquha al-juhal ala anfusihim wa auladihim wa dawabihim yaz'umuna annaha taruddul ain. Tamimah atau jimat itu adalah kharazat, biasanya berbentuk kharazat, entah itu berupa gelang, waharuzun atau benang-benang, ataupun yang sejenisnya, yu'alliquhal juhal, yang dikalungkan oleh orang-orang jahil, orang-orang yang tidak tahu agama, ya, ala anfusihim wa auladihim, baik untuk mereka, untuk anak-anak mereka, bahkan untuk kendaraan mereka. Yaz'umuna annaha taruddul ain, mereka menganggap bahwasanya itu pencegah bala. Biasanya orang-orang Arab, tamimah, mereka memakai tamimah entah di leher mereka, atau di tangan mereka, di pergelangan tangan mereka, atau di bagian ketiak mereka, atau dalam onta mereka itu biasanya di depan leher onta itu dikasih bekas anak panah, ada dikasih ujung busur anak panah. Ya, ini semua biasanya diikat dengan tali dengan tujuan agar menolak bala. Wa hadza min fi'lil jahiliyah, dan ini termasuk perkara yang jahiliyah. Wa man i'taqada dzalika faqad asyraka, siapa yang masih berkeyakinan seperti itu, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Jadi tamimah ini adalah termasuk perkara-perkara jahiliyah. Sebagaimana kalau kita lihat hadis-hadis yang dibawakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana riwayat-riwayat, athar-athar yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhum tentang tamimah. Sebagaimana juga misalnya yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW, bahwasannya beliau berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufr, bahwasannya suatu ketika
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada halaqatun, ada gelang min sufur dari kuningan. Ada gelang di tangannya dari kuningan. Begitu Nabi SAW melihat seorang laki-laki tersebut yang memakai gelang dari kuningan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma hadhih?" Apa ini? Ya, mengatakan ma hadhih. Kemudian apa? Laki-laki tersebut mengatakan minal wahinah. Ini adalah termasuk dari wahinah. Wahinah yaitu gelang yang dipakaikan di tangan dengan tujuan agar tidak terkena penyakit kulit. Agar tidak terkena penyakit wahina, agar apa tidak terkena penyakit kulit di tangan, atau agar tangannya itu tidak terkena penyakit. Ya, karena di sana ada penyakit wahina yang mengenai tangan, makanya apa mereka gunakan di tangan. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inzi'ha, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Sesungguhnya kalau kamu mati dalam keadaan menggunakan gelang tadi, maka apa? Maaflah ta'abada, kamu tidak akan pernah beruntung selamanya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang seorang laki-laki yang menggunakan gelang dari kuningan dengan tujuan ya agar tidak terkena penyakit atau penghilang penyakit atau bala. Maka kemudian Nabi SAW bertanya untuk memastikan, mahadhi, apa ini? Kemudian beliau mengatakan, laki-laki tersebut berkata, minal wahina, ini adalah wahina, untuk menangkal penyakit. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inzi'ha, lepaskan. Ya fa innaka law mitta wa hiya 'alaika, kalau engkau mati dan itu masih bersamamu, ma'aflahta abada, kamu tidak akan beruntung selamanya. Jadi orang-orang yang mati masih ada jimatnya, masih menggunakan jimat, maka siapapun orangnya ma'aflaha abada, tidak akan beruntung selamanya. Ya meskipun apa? Dia seorang ustadz, meskipun dia seorang kiai, kalau dia memakai jimat, maka tidak akan beruntung selamanya. Karena para ulama rahimahumullahu taala menjelaskan bahwasannya laki-laki tersebut dalam hadis adalah Imran bin Husain sendiri radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Kemudian dalam riwayat ada laki-laki lain, bukan Imran bin Husain. Imran bin Husain meriwayatkan. Tapi para ulama ada yang mengatakan bahwasanya laki-laki tersebut adalah Imran bin Husain sendiri radhiyallahu anhu. Ya, termasuk sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Jika seorang sahabat Nabi SAW mati dengan jimat di tangannya, itu saja tidak beruntung, apalagi orang-orang selain Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun kalau misalnya ada pertanyaan, apakah boleh menggunakan gelang kesehatan, gelang dari magnet ataupun yang lainnya yang berupa tujuan kesehatan? Ya, karena di sana di zaman sekarang terutama ada gelang yang misalnya untuk magnet, gelang seperti magnet yang untuk kesehatan, yang katanya akan melancarkan peredaran darah dan yang lainnya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala tatkala ditanya tentang hal ini, beliau menjawab, apabila gelang tersebut memang terbukti dan sudah dicek bahwasannya dia akan dicek misalnya di lab ataupun di tempat yang lainnya bahwasannya dia benar-benar akan membuat peredaran darah lancar atau akan membuat jaringan-jaringan yang ada pada tubuhnya kemudian menjadi sehat, maka tidak mengapa jika sudah terbukti. Namun jika belum terbukti dan itu hanya ucapan-ucapan manusia, maka tidak boleh memakainya karena itu bagian dari jimat. Ini yang harus diketahui. Seperti misalnya obat. Ya misalnya kita sakit kepala kemudian kita misalnya minum ada Paramek, ada Decolgen dan yang lainnya. Karena Decolgen dan Paramek ini sudah melewati uji lab dan terbukti bahwasanya dia akan menyembuhkan sakit kepala, maka boleh diminumnya. Meskipun apa? Kita memang ketika sakit adalah mengadu kepada Allah, minta kesembuhan kepada Allah, tapi melalui perantara obat, karena memang sudah terbukti. Begitu pula gelang tersebut. Jika memang gelang tersebut sudah terbukti, dan melalui uji lab, praktek, dan yang lainnya terbukti, maka boleh digunakan. Ya, boleh digunakan untuk kesehatan. Tapi kalau tidak ada uji cobanya, dan yang lainnya hanya sekedar ucapan manusia, hanya sekedar promosi, dan yang lainnya, maka apa? Tidak diperbolehkan.
Karena apa? Banyak sekali sekarang yang menggunakan, laki-laki yang menggunakan gelang tersebut. Apalagi kalau itu misalnya masuknya dalam tasyabbuh. Masuknya dalam tasyabbuh. Makanya hendaknya berhati-hati. Jadi orang-orang yang menggunakan jimat apapun bentuknya, dimanapun, maka tidak akan beruntung. Kemudian yang kedua, sebagaimana riwayat yang dibawakan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW juga, anna Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya pada suatu ketika Hudzaifah radhiyallahu anhu ra'a rajulan fi yadihi khaitun minal humma. Ya, bahwasanya di tangannya itu ada gelang, ada seutas benang. Kemudian di situ ada kertas minal humma. Tujuannya adalah untuk menolak agar tidak terkena penyakit demam dan yang lainnya. Ya, jadi Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, melihat ada seorang laki-laki yang memakai gelang, tapi di situ ada memakai benang. Benang di tangannya seperti berbentuk gelang, kemudian di situ ada kertas yang bertuliskan huruf Arabiyah yang terpotong, yang tidak jelas maknanya, kemudian diikatkan di gelang tersebut. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu memotong gelang tersebut. Faqata'ah. Kemudian dipotong sambil berkata, wa tala qawla wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Kebanyakan dari mereka itu tidak beriman kepada Allah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Mereka itu, kebanyakan dari mereka yang mengaku beriman kepada Allah, mereka belum beriman sempurna. Illa wahum musyrikun. Mereka masih melakukan kesyirikan. Padahal ayat ini turun kepada orang-orang kafir. Yang mereka apa? Mereka tahu akan keberadaan Allah, tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka menyekutukan Allah. Tapi Hudzaifah radhiyallahu anhu di sini menggunakan ayat yang turun tentang syirik besar, yang turun kepada kaum kafir Quraisy untuk sesuatu hal yang pada syirik kecil. Ini menunjukkan bahwasannya syirik kecil, baik itu bentuknya jimat, ini termasuk dari bagian dosa-dosa yang paling besar. Dosa besar yang paling besar, meskipun itu syirik kecil. Ya, sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mencintai Allah. Andad, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tandingan-tandingan di situ adalah qaulur rajul, yaitu perkataan seorang laki-laki, laula albat fid dar la atana nusus. Kalau bukan karena bebek ini, maka maling akan datang. Kalau bukan karena anjing ini, maka maling akan datang. Padahal ini adalah apa? Perkataan syirik kecil. Namun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menggunakan dalil tentang syirik besar yang turun kepada orang musyrik. Ini menunjukkan bahayanya syirik kecil, meskipun itu hanya dalam bentuk jimat. Namun kalau dia meyakininya bahwasanya gelang itu dapat menyembuhkan tanpa perantara dan izin Allah, maka itu termasuk dalam kategori syirik besar. Adapun jika dia berkeyakinan bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah, tapi gelangnya hanya perantara, maka ini bisa dikategorikan syirik kecil jika memang itu tidak terbukti gelangnya untuk menyembuhkan. Maka ini harus diperhatikan. Wa man i'taqada dzalika faqad asyrak. Siapa yang berkeyakinan seperti itu, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berhati-hati. Kemudian wattiwalah. Kemudian di sana ada tiwalah bi kasri ta wa fathil wawi, juga nau'un minas sihr. Ini juga merupakan bagian dari sihir. Yu'atharu bi khilafi ma qaddarallahu ta'ala. Dan ini juga bisa memberikan pengaruh. Ya, tiwalah ini jampi-jampi yang biasanya dukun itu meludahi sesuatu yang digunakan untuk menyihir orang. Ini biasanya memberikan pengaruh. Misalnya ingin menyakiti orang, dia mengikat buhulnya, kemudian dia dibacakan mantra-mantra, kemudian diludahi. Ya, atau disebut pelet. Ya, disebut pelet. Ya, ini termasuk wadzalik di sini disebutkan wahwa tahbibul mar'ati ila zaujiha, dan ini biasanya pelet ini digunakan untuk seseorang, agar seseorang ini mencintai orang yang
agar untuk membuat seseorang itu cinta kepada orang lain. Wa ja'ala dzalika minasyirki li'tiqadil juhal anna dzalika yu'athar bi khilafi ma qaddarullah. Ya, dan ini termasuk kesyirikan karena orang-orang jahil, orang-orang yang tidak tahu, mereka menganggap bahwasannya itu bisa berpengaruh tanpa ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiwala atau pelet ini yang biasa digunakan oleh tukang sihir, dukun, untuk membuat seseorang ini misalnya mencintai suaminya, atau membuat seseorang ini mencintai orang lain, ataupun bisa membuat membenci dan sebagainya, maka ini termasuk dari bagian kesyirikan. Termasuk dari bagian kesyirikan. Wa amma idza kanat wa amma ar-ruqa, adapun ar-ruqa, ruqyah al-majhulah, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, wa amma ar-ruqa al-majhulah, adapun ruqyah yang majhulah, ruqyah majhulah itu ruqyah yang enggak jelas bacaannya. Kalau misalnya ruqyahnya bukan dengan Al-Qur'an, atau kalaupun dengan Al-Qur'an dia bacanya tidak jelas. Atau kalau enggak dia bacanya enggak jelas, dia bacanya dipotong-potong huruf-hurufnya, sehingga apa? Orang-orang itu tidak tahu maknanya. Ya, yang majhulah, yang aneh, dengan cara yang aneh dibacanya, ataupun bacaannya aneh, ataupun bacaannya enggak jelas. Laisat ala tariqati syar'iyyah, bukan dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW tatkala meruqyah. Hakadha maka cara seperti ini minasyirk, ini termasuk kesyirikan. Jadi di sana ada ruqyah yang ternyata kesyirikan. Bukan ruqyah asy-syar'iyyah, bukan ruqyah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun misalnya ruqyah yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah bil Qur'an, dengan Al-Qur'an. Wa amma idza kanatir ruqyatu bil Qur'an, adapun apabila ruqyah itu dengan Al-Qur'an, au bi asma'illahi ta'ala fahiya mubahah, atau dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, fahiya mubahah, maka apa? Ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, ar-ruqa jam'u ruqyatin wa huwal 'uzatu allati yarqi biha sahibul afati kal humma was-sar' wa ghairu dzalika minal afat wa yusammunaha al-'azaim. Wahia ala naw'ani, an-naw'ul ula ma kana khaliyan minasyirki bi an yuqra ala al-marid syai'un minal Qur'an. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, ruqa di sini adalah jam'u ruqyah, jamak dari ruqyah. Wahiyal 'udatu allati yarqi biha sahibul afat. Dan ini adalah biasanya dibaca atau digunakan oleh orang-orang yang meruqyah dengan tujuan agar agar menghilangkan penyakit, wasara, atau menghilangkan penyakit, ataupun yang lainnya, pokoknya untuk menghilangkan penyakit yang ada pada tubuh. Ya, wahia ala naw'ain, dan ini terbagi menjadi dua, yaitu an-naw'ul awal, yang jenis yang pertama adalah makana khaliyan minasyirki, yaitu ruqyah yang dia tidak ada kesyirikan di dalamnya. Contohnya beliau mencontohkan bi an yuqra'a 'alal maridi syai'un minal Qur'an, misalnya membacakan kepada orang sakit Al-Qur'an. Ya, membacakan kepada orang yang sakit Al-Qur'an. Misalnya ada saudara kita, teman kita, ataupun yang lainnya, dia mengeluhkan demam, panas yang tinggi, ataupun sakit-sakit yang lainnya, maka apa? Bagian yang sakit itu dipegang sambil dibacakan Al-Qur'an. Maka ini termasuk ruqyah asy-syar'iyyah, termasuk ruqyah yang disyariatkan. Au yu'awwidhu bi asma'illah wa sifatihi, atau apa? Meminta perlindungan kepada Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berwasilah, untuk mengambil wasilah perantara dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengannya. Jadi apa? Kita juga bisa meruqyah ternyata dengan asmaullah, dengan nama-nama Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta dengan nama-nama Allah, kita minta dengan perantara asmaullah wa sifatih. Maka ini termasuk ruqyah asy-syar'iyyah. Fa hadza mubahun, ini dibolehkan li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad raqa
wa umira birruqyah wa ajazaha. Karena Nabi SAW meruqyah dirinya dan memerintahkan untuk meruqyah dan membolehkannya. Ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak dalil bahwasanya Nabi SAW meruqyah dirinya ketika beliau sedang sakit. Beliau meruqyah dirinya. Kalau beliau tidak mampu, terkadang Aisyah radhiyallahu anha meruqyah dirinya. Bahkan terkadang Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat Jibril langsung meruqyah Nabi SAW. Sebagaimana ketika Nabi SAW disihir oleh seorang laki-laki Yahudi yang bernama Labib bin A'sam. Ya, menyihir Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW sakit. Kemudian Jibril meruqyahnya dengan Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ruqyah itu disyariatkan. Ya, ruqyah itu disyariatkan. Kemudian di sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan fa'an Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, "Kunna narqi fil jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalik?" Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kunna narqi fil jahiliyah." Dulu kami pernah meruqyah pada waktu kami masih jahiliyah, pada waktu kami masih berkeyakinan jahiliyah. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, kaifa tara dzalik?" Bagaimana pendapatmu tentang hal tersebut? Faqal, maka Nabi SAW berkata, "I'ridu alayya ruqakum." Perlihatkan kepadaku bagaimana cara kalian meruqyah. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la ba'sa birruqa, tidak mengapa kalian meruqyah ma lam takun syirkan, selama itu bukan kesyirikan. Ya, jadi kita boleh meruqyah selama itu bukan kesyirikan. Ya, qala Asy-Syuyuti rahimahullahu taala, Al-Imam Asy-Syuyuti rahimahullahu taala berkata, wa qad ajma'al ulama ala jawazir ruqa inda ijtima'i thalathati syurut. Dibolehkan meruqyah dengan 3 syarat. Yang pertama, antakuna bikalamillahi azza wa jal wa bi asma'ihi wa sifatih. Yang pertama, boleh meruqyah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, au bi asma'ihi wa sifatih, atau dengan nama dan sifat Allah. Ini syarat yang pertama, yaitu harus dengan kalamullah Al-Qur'an atau nama Allah dan sifat-sifatnya. Tidak boleh yang lain. Tidak boleh dengan yang lain. Kemudian yang kedua, wa antakuna bil lisanil arabiyyil ma'ruf, yaitu dengan bahasa Arab yang ma'ruf, yang diketahui. Karena terkadang di sana ada ruqyah yang menggunakan bahasa Arab ternyata tidak diketahui. Ya, misalnya ada ustadz ataupun dukun yang dia berusaha mengobati orang sakit dengan bacaan-bacaan mantra bahasa Arab. Tapi ternyata tidak diketahui maknanya, atau bahasa Arabnya asing, bukan ma'rufah yang diketahui. Maka ini tidak diperbolehkan jika tidak diketahui maknanya. Yaitu antakuna bil lisanil arabiyyil ma'ruf, yaitu dengan bahasa Arab yang jelas, yang diketahui maknanya. Kalau sampai bahasa Arab yang dibaca ternyata tidak diketahui maknanya, maka tidak boleh. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga, wa ayya'taqida anna ar-ruqyata la tu'athir bidzatiha. Syarat yang ketiga yaitu tidak menjadikan ruqyah itu sebagai patokan utama. Ya, bahwasannya orang di ruqyah pasti sembuh. Ya, maka kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka tidak mengapa. Bal bi taqdirillahi azza wa jal, akan tetapi ruqyah ini hanya perantara, adapun kesembuhan itu semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tiga syarat ini terpenuhi, maka maka diperbolehkan untuk meruqyah. Sebagaimana misalnya ada seorang wanita yang dia terkena sihir, terkena gangguan jin. Kemudian datang kepada Nabi SAW, mengeluhkan keadaannya. Wahai Nabi SAW, ruqyah saya. Ya, ruqyahlah saya. Akhirnya Nabi SAW berkata kepadanya, kalau engkau mau, aku akan ruqyah kamu dan kamu akan sembuh. Tapi kalau kamu mau bersabar, ya, maka Allah akan berikan surga kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkanmu ke surga. Jadi Nabi SAW memberikan 2 pilihan kepada wanita tadi yang terkena sihir, terkena gangguan jin. Kalau engkau mau, engkau bisa bersabar dan Allah akan masukkan ke dalam surga, atau yang kedua, engkau mau aku ruqyah dan engkau sembuh.
Kemudian akhirnya wanita tadi memilih untuk tidak diruqyah oleh Nabi SAW. Dia memilih untuk bersabar, tapi dia minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan saya ketika saya sedang diganggu oleh jin, tutupi aurat saya. Karena apa? Terkadang auratnya tersingkap. Akhirnya Nabi SAW mendoakan. Ya, jadi ayyuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya jika ada orang yang terkena jin, kemudian apa? Dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta diruqyah. Karena sebagian para ulama rahimahumullahu taala menjelaskan bahwasannya orang yang meminta diruqyah itu tidak akan mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ya, tidak mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Uqashah bin Mihsan radhiyallahu anhu, bahwasanya tatkala Nabi SAW menjelaskan ada 70,000 min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala azab, bahwasanya akan ada 70.000 golongan dari umatku yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Kemudian Uqashah bin Mihsan radhiyallahu anhu meminta ke Rasulullah, ya Rasulullah, ud'uli, doakan aku agar aku masuk ke dalamnya. Akhirnya apa? Rasulullah SAW mengatakan kepada Uqashah, anta minhum. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwasannya 70.000 golongan yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, diantaranya adalah ma yatatayyarun, dia tidak tatayyur, tidak beranggapan sial dengan burung-burung ataupun yang lainnya. Wala yaktawun, tidak berobat dengan besi panas. Ya, kemudian wala yastarqun, tidak minta diruqyah. Ya, tidak minta diruqyah. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 syarat ini, maka seseorang itu bisa masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, yaitu la yatatayyarun, wala yaktawun, wala yastarqun, tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan besi panas, kemudian tidak tatayyur dengan burung-burung, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya bertawakal. Jika 4 syarat ini terpenuhi, maka masih ada kesempatan seseorang untuk masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Oleh karena itu, para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan agar orang yang terkena gangguan jin ataupun yang lainnya tidak minta diruqyah. Agar apa? Agar dia bisa masuk kesempatan di situ. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ya, meskipun di sana para ulama juga ada yang memotivasi orang-orang yang mampu meruqyah agar dia meruqyah saudaranya kalau tahu saudaranya terganggu tanpa diminta. Agar apa? Agar saudaranya masih bisa kesempatan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Agar apa? Saudaranya tidak minta duluan untuk diruqyah. Jadi apa? Dengan kesadaran dirinya, dia tahu keadaan saudaranya, dia meruqyah saudaranya tanpa diminta, dengan tujuan agar saudaranya masih diberikan kesempatan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Meskipun di sana Syekh bin Baz rahimahullahu taala membolehkan minta diruqyah kalau memang dalam keadaan terdesak, dan insya Allah masih masuk dalam kategori hadis karena syarat yang keempat adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Rabb mereka bertawakal. Artinya kalaupun dia meminta ruqyah tapi dia tetap bertawakal tinggi kepada Allah, maka dia maka dia masih bisa mendapatkan bagian dari yang orang-orang yang akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kemudian di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala, beliau berkata, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW kana yarqi Al-Hasan wal Husain, bahwasanya Nabi SAW pernah meruqyah Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Apa yang digunakan oleh Nabi SAW untuk meruqyah? Fayaqul, beliau berkata, u'idukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin waham. Aku memintakan perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua, maksudnya Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wahamah, dari setiap syaitan, wahamah, dan burung-burung hantu. Wa min kulli ainin lamah, dan dari hewan-hewan yang beracun atau hewan-hewan yang buas. Jadi Nabi SAW meruqyah Hasan Husain dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ini termasuk dari ruqyah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Atau misalnya dengan surat Al-Fatihah,
ataupun dengan ayat kursi dan yang lainnya, maka ini termasuk dari ruqyah-ruqyah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang termaktub dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam dosa besar keempat, yaitu tarkus shalah, meninggalkan salat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.